Kedua, memberi nafkah sesuai kemampuan karena tidak dibebani sesuai lebih dari kemampuannya. Yang ketiga, memberi nafkah dengan adil. Adil itu adil terhadap dirinya sendiri dan adil terhadap istri-istrinya yang lain. Yang ketiga, yang keempat, memisahkan harta istri dan harta suami, dan yang terakhir adalah berwasiat. Sedangkan kewajiban finansial istri, pertama menjaga harta suami, yang kedua membelanjakan harta suami dengan amanah, yang ketiga sama memisahkan antara harta suami dan harta istri. Mas kawin sudah lewat ya? Babnya udah lewat kan Mas kawin? Ada yang belum lewat? Berarti masih miskin. Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi tidak dibebani lebih dari kemampuan. Kalau misalnya istri protes minta uang belanja lebih banyak, keluarkan ayat ini. Saya mampunya cuma segini. Tapi ingat yang tadi ya, ingat yang tadi, alarmnya langsung nyala. Kalau alarmnya nyala, Anda harus segera bergerak. Jangan biarkan terlalu lama. Ini wasiat. Orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya itu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Artinya kita harus menyediakan aset yang minimal untuk biaya hidup selama 1 tahun selain rumah tersebut. Jangan sampai dijual rumahnya. Kalau rumahnya dijual berarti mengusir dari rumahnya kan? Dan tidak boleh pindah dari rumahnya. Menjaga harta dengan amanah, yang istri tadi, sebaik-baik istri adalah bila engkau pandang menyenangkan, bila engkau perintah ia taat kepadamu, dan bila engkau tidak ada di sisinya, ia bisa menjaga kehormatan dan harta. Nah, kan memisahkan harta istri dan suami. Kenapa harus dipisah antara harta istri dan harta suami? Banyak alasannya. Yang pertama, yang paling mendasar adalah karena istri dan suami bisa jadi memiliki ahli waris yang berbeda. Kalau suami meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah istri, anak-anaknya. Kalau anaknya tidak ada satupun anak laki-laki, maka harus dicari asobah, yaitu ke siapa? Ke orang tuanya si suami, kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka ke saudara laki-lakinya. Kalau saudara laki-lakinya juga tidak ada, maka ke anak laki-laki dari saudara laki-laki. Dan itu berarti bukan saudaranya si istri, saudara darah dari suami. Begitupun ketika istri meninggal dunia, maka yang menerima waris adalah suami, anaknya. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka akan jatuh ke orang tuanya atau ke saudara laki-laki dari si istri atau anak laki-laki dari saudara laki-laki. Artinya bisa jadi dalam kondisi keluarga kita itu hak waris antara istri dan suami itu berbeda. Itulah kenapa penting untuk memisahkan antara harta istri dan harta suami. Oh, saya kan punya anak laki-laki, berarti aman dong. Kita tidak pernah tahu siapa yang meninggal dunia lebih dulu. Kalau anak kita yang laki-laki meninggal dunia lebih dulu, dan ketika kita yang meninggal tidak punya anak laki-laki, berarti tidak ada asobah. Artinya ini untuk menghindari konflik, maka harus dipisah sejak awal. Apa saja yang menjadi hak istri? Kadang orang bingung, harta istri emang yang mana gitu kan, harta suami yang mana? Yang jelas adalah harta bawaan istri sebelum menikah, itu udah jelas haknya istri, tidak boleh diganggu oleh suami. Kedua, warisan yang diterima istri dari keluarganya, itu udah jelas. Yang ketiga, mahar dan hadiah yang diterima istri dari suami. Jadi kalau udah dikasih jangan diminta lagi, Pak. Pokoknya kalau ngasih uang belanja kan kadang diminjem lagi, ya nggak? Yang keempat, nafkah istri dari suami. Nafkah ini ada yang berpendapat bahwa uang belanja itu mah kewajiban suami. Nafkah istri itu ada lagi. Jadi ibarat anggapan sebagai gaji istri karena mengurus suami. Walaupun saya nggak setuju disebut gaji. Karena kalau disebut gaji, maka saya bisa protes. Wah, gaji kamu tinggi banget, saya ganti deh sama karyawan yang lebih muda. Makanya saya nggak setuju disebut gaji ya. Jangan sebut gaji. Pesan bagi para istri, jangan pernah minta gaji sama suami. Ya, karena hukum industri berlaku. Kalau itu kita outsourcing saja lebih murah. Gawat gitu kan. Jadi jangan pernah minta gaji sama suami. Pak, protes Pak. Anak makin banyak kok nggak nambah-nambah uang belanja, kan cucian makin banyak, masak makin banyak, segala macam, gajinya dinaikin dong. Nah, jangan pernah minta gaji. Nanti, wah kamu terlalu berat ya kerja sendirian, tambah deh outsourcing dulu ya. Bahaya itu ya. Dan terakhir adalah penghasilan istri. Walaupun penghasilan istri ini masih debatable. Kenapa debatable? Karena ketika seorang istri berpenghasilan, dia harus atas izin suami untuk keluar dari rumah. Maka ada hak veto suami. Kalau mainnya hukum, memang ini hukum haknya istri sepenuhnya. Tapi suami juga boleh melarang istri untuk keluar kerja. Maka penghasilan istri ini menjadi
ada sedikit apa namanya di situ, ada kompromi sedikit di situ. Walaupun pada prinsipnya ingat para suami, jangan minta gaji istri, tapi kalau dikasih jangan pernah ditolak. Belajar rumusnya, harta suami yang mana, sisanya lah itu punya suami, itu yang lain punya istri. Kemudian untuk yang manajemen investasi, tidak sempat waktunya, sudah lewat 4 menit, silahkan ikuti saja Sanlat Investasi Syariah. Jadi kita punya acara Sanlat, jangan bayangin Sanlat itu kita pakai sarung segala macam, enggak ya, karena ini Sanlatnya bicara tentang investasi syariah. Untuk ini berlangsung di 7 kota. Untuk Jakarta insya Allah tanggal 21 Agustus di Hotel Meridian. Bisa daftar sekarang juga. Saya rasa saya akhiri sampai di sini. Kalau masih ada kesempatan tanya jawab silakan. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jazakallah Ustaz Ahmad Ghazali atas ilmu yang telah diberikan pada kami. Kebetulan waktunya bisa berbarengan ya. Selesai maghrib langsung ikut sini. Bisa juga. Baik, mungkin karena waktunya sudah lewat pukul 1 siang, mungkin kita akhiri saja. Tapi bagi yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung, masih ada forum informalnya setelah acara berikutnya. Terima kasih, begitu saja. Mari kita tutup forum kajian kita dan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar hanya milik Allah dan yang salahkan keburukan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.